Baik Bapak Ibu, sahabat operator yang menangani e-raport di sekolah masing-masing, kembali lagi berjumpa dengan channel saya di sini, masih terkait dengan aplikasi e-raport yang terbaru, yaitu versi 2.2. Ini saya sudah selesai mengerjakan e-raport dan sudah melakukan pencetakan raport. Nah, untuk menjaga beberapa kemungkinan suatu saat nanti misalnya ada file yang rusak ataupun Bapak Ibu mengalami masalah, misalnya harus melakukan pindah laptop, ya install di aplikasi e-raport di laptop yang lainnya, maka Bapak Ibu perlu melakukan backup data biar nanti tidak lagi bekerja dari nol. Nah, ini diklik saja Bapak Ibu masuk sebagai admin e-raport. Nah, di sini ada menu backup dan restore data. Ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Bapak Ibu melakukan backup data ini bisa lakukan setiap hari ketika saat pengerjaan e-raport. Misalnya teman-temannya bekerja pagi sampai siang, malamnya lakukan backup. Begitu seterusnya. Boleh juga seperti saya sudah selesai semuanya baru lakukan backup data sebelum melakukan pengiriman nilai di Dapodik atau ke Dapodik. Nah, untuk melakukan backup data Bapak Ibu klik ini ya, backup dan restore data yang di menu paling kiri di bagian bawah. Ini diklik saja. Kemudian di sini ada pilihan backup data e-raport SMP dan restore data e-raport SMP. Nah, untuk bagian ini saya akan melakukan backup data. Sehingga saya klik yang ini. Oh, ini sudah klik ya. Kemudian, nah backup dan restore data ini ada beberapa pernyataan yang diberikan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Silakan lakukan backup data secara berkala. Ya, seperti tadi, misalnya ada file yang rusak di tengah-tengah proses pengerjaan e-raport, atau karena hal-hal tertentu kita melakukan install di laptop yang lain. Bisa juga lakukan backup sebelumnya. Kemudian restore data dilakukan jika ingin mengembalikan data aplikasi ke kondisi sebagaimana kondisi data backup. Ya, artinya restore data itu akan mengembalikan data tersebut ke kondisi awal saat kita melakukan backup terakhir. Kemudian bacalah dengan cermat langkah-langkahnya. Oh ya, untuk itu sudah ya. Kemudian catatan untuk backup data. Pastikan bahwa Anda memiliki folder backup yang terletak pada folder C dengan nama backup restore e-raport. Ya, saya akan cek dulu di data C-nya. Ya, ini dia, backup restore e-raport. Kalau kita klik di tengahnya ada data backup, ada data restore. Ini masih kosong ya. Ya, ini saya belum melakukan apa-apa, belum melakukan backup maupun belum melakukan restore. Kemudian kembali lagi ke e-raport-nya. File hasil backup diberi nama sesuai tanggal backup dan akan diletakkan pada folder C, backup restore e-raport backup. Ya, artinya akan terdownload otomatis ke bagian ini nanti, ke bagian folder data C-nya di bagian backup restore e-raport. Jika sudah selesai backup, silakan copy file tersebut dan simpan yang nantinya dapat direstore kembali untuk mengembalikan data ke kondisi saat backup. Ya, artinya ketika file sudah terdownload di backup restore e-raport itu, maka kita bisa pindahkan ke data D misalnya, atau pindahkan ke harddisk eksternal juga bisa, atau dimanapun kita mau menyimpannya boleh. Ketika diperlukan untuk restore, ya nanti tinggal bawa lagi ke folder C ini yang bagian backup restore e-raport-nya. Oke, untuk prosesnya Bapak Ibu langsung saja Bapak Ibu klik ini ya, kan sudah ini di bagian backup. Klik ini, backup data e-raport SMP. Diklik saja. Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, ini sedang proses ya. Jadi tunggu saja. Nah, untuk bagian ini jika Bapak Ibu nanti mengalami proses yang agak lama, ditunggu saja. Tapi nanti di video ini saya akan potong ya, biar tidak terlalu panjang videonya, karena prosesnya ini ternyata cukup lama. Tapi untuk bagian step per stepnya tetap akan saya tampilkan biar bisa dijadikan panduan bagi Bapak Ibu yang memerlukan panduan saat melakukan backup e-raport.
Ya, ini proses backupnya agak sangat lama, mungkin karena saya melakukan backup itu di terakhir proses pengerjaan e-raport ya, ketika e-raport sudah tercetak, artinya sudah semua selesai. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya melakukan backup setiap hari, mungkin nanti lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk melakukan proses backup. Ya, jadi saya akan terus menunggu sampai proses backup ini selesai. Oke, proses backup sudah selesai ya. Nanti ada keterangan muncul bahwa proses backup itu sudah berhasil dilakukan. Itu pun juga nanti dengan restore-nya. Nah, ini diberikan keterangan bahwa hasil backup diletakkan pada folder backup restore e-raport backup ya, /backup. Oke, kita cek sekarang di sini. Kita cek di sini backup restore e-raport-nya di data C. Nah, ini dia file backup-nya ya. File backup-nya ini sesuai dengan tanggal backup ya, backup underscore kemudian 2021 bulan 6 tanggal 20. Nah, kemudian ini kita cut. Boleh kita copy, boleh juga kita cut. Pindahkan ke tempat lain. Ya, saya akan cut saja ya. Saya akan pindahkan ke data C. Data C di e-raport ya, folder e-raport. Saya buatkan backup e-raport. Nah, ini saya paste di sini. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal boleh klik ini ya, kembali. Jadi demikianlah Bapak Ibu proses backup e-raport versi 2.2, versi terbaru untuk saat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, ya tidak ada ruginya untuk melakukan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Nanti biar ketika saya upload video berikutnya mengenai tugas-tugas dari operator Dapodik ya, ini tidak hanya terbatas pada aplikasi e-raport saja, tapi tugas-tugas operator Dapodik nanti saya akan upload di video-video berikutnya lagi, karena video-video sebelumnya sudah ada sebenarnya. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan jangan lupa dilakukan di kolom komentar. Nanti kita sharing bersama untuk berbagi ilmu. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.